Kedudukan, faidah, dan makna hadis secara global pada sarah hadis pertama yaitu tentang niat dan ikhlas. Pertama, hadis ini berisikan sesuatu yang amat penting dalam Islam, yakni niat dan ikhlas. Amal harus ada niat, sedangkan niat harus ada keikhlasan agar dia diterima. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan agar siapa saja yang hendak menyusun kitab agar mencantumkan hadis ini di permulaan kitabnya sebagai renungan bagi pembacanya untuk meluruskan niatnya. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, Imam Ahmad dan Imam As-Syafi'i rahimahumullah berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Hal itu dikatakan juga oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Sebabnya adalah perbuatan hamba terdiri atas hati, lisan, dan anggota badannya. Dan niat adalah salah satu bagian dari ketiga itu. Diriwayatkan dari Imam As-Syafi'i bahwa katanya hadis ini mencakup 70 bab tentang fikih. Segolongan ulama mengatakan hadis ini merupakan sepertiganya Islam. Berkata Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi radhiyallahu anhu, hendaknya bagi setiap orang yang menyusun kitab agar mengawali kitabnya dengan hadis ini sebagai peringatan bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya. Kedua, hadis ini juga yang dijadikan oleh para ulama sebagai parameter untuk membedakan atau tamyiz status hukum amal seseorang antara adat dan ibadah, dan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Jika seseorang makan demi memenuhi kebutuhan perutnya, ini adalah adat. Tetapi jika makan demi menjaga kekuatan untuk ibadah dan ketaatan kepadanya, maka makan seperti ini dinilai ibadah. Niat juga yang membedakan antara nilai puasa yang satu dan yang lainnya. Seseorang yang berpuasa pada hari Senin, tetapi saat itu dia sedang berniat puasa Syawal, maka kesunahan puasa Senin Kamis baginya telah gugur. Artinya, dalam syariat dia dinilai sedang puasa Syawal, bukan puasa Senin Kamis. Sedangkan menggabungkan berbagai niat puasa dalam satu hari tidak ada dasarnya dalam syariat, walau ada ulama yang membolehkannya. Hal ini sama halnya dengan seorang yang masuk ke masjid langsung bergabung dengan jamaah sholat fardu. Maka kesunahan sholat tahiyatul masjid baginya telah gugur. Hadis ini telah melahirkan sebuah kaidah fikih yang sangat terkenal, dan Imam As-Suyuti telah memasukkannya dalam kaidah pertama dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, yakni urusan atau perkara tergantung maksud-maksudnya. Oleh karena itu, syariat menghargai orang yang berniat ingin sholat malam, tetapi dia ketiduran, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat malam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi pembaringannya dan dia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu dia tertidur hingga pagi, maka dia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya. Begitu pula orang yang berniat ingin sholat berjamaah di masjid, tetapi sesampainya di sana, dia tertinggal jamaah. Maka Allah Ta'ala tetap memberikannya nilai pahala berjamaah. Hal ini dengan syarat dia tidak menyengaja untuk berlambat-lambat menuju masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu
dan menyempurnakan wudunya, lalu dia pergi ke masjid untuk berjamaah, dan dia lihat jamaah sudah selesai, maka ia tetap mendapatkan seperti pahala orang yang hadir dan berjamaah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Berkata Imam Abul Hasan Muhammad Abdul Hadi As-Sindi rahimahumullah, secara zahir, hakikat keutamaan jamaah adalah dilihat dari kesungguhan dia untuk melaksanakannya, tanpa memperlambat diri atau menunda-nunda. Jika demikian, ia tetap dapat pahala jamaah, baik sempat bergabung dengan jamaah atau tidak. Maka, barang siapa yang mendapatkan jamaah sedang tasyahud, maka pahalanya sama dengan yang ikut sejak rakaat pertama. Adapun urusan pahala dan keutamaan tidak dapat diketahui dengan ijtihad. Jadi sepatutnya kita tidak peduli dengan pendapat yang bertentangan dengan hadis-hadis di atas. Begitu pula dengan kesalahan yang tidak diniatkan untuk dilakukan dan juga karena terpaksa, seperti membunuh tidak sengaja, terpaksa mengaku kafir demi menjaga jiwa seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Amr bin Yasir dan contoh lainnya. Hal ini berdasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala melewatkan saja bagi umatku kesalahan tidak sengaja, lupa, dan orang yang dipaksa. Dalam kehidupan suami istri juga demikian. Tidak dikatakan zihar bagi seorang suami yang memanggil istrinya dengan panggilan ummi. Sebab dia maksudkan dengan panggilan itu adalah sebagai bimbingan bagi anak-anaknya agar terbiasa memanggil ummi kepada ibunya. Bukan berarti dia menganggap istrinya sama dengan ibunya. Tolak pun tidak jatuh bagi istri yang ditolak suaminya yang sedang mabuk, tidak sadar, atau marah yang membuatnya tidak terkendali, sebab ia tidak meniatkannya secara sadar. Inilah pandangan jumhur atau mayoritas ulama seperti Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ahmad, Bukhari, Abu Sa'sa, atau Tawus, Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Al-Muzani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain. Inilah pendapat yang kuat bahwa tolak baru jatuh ketika sadar, akal normal, dan sengaja. Ada juga ulama yang berkata tolak orang mabuk adalah sah, seperti Sa'id bin al-Musayyib, Hasan al-Basri, Az-Zuhri, As-Sa'bi, Sufyan As-Sauri, Malik, Abu Hanifah, dan As-Syafi'i. Begitu pula kaum yang mencela negara penjajah Zionis Israel. Kaum tersebut bukan sedang mencela Nabi Yakub yang memiliki nama lain Israel. Tidak benar bahwa mereka dianggap sedang menghina Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana tuduhan sekelompok orang. Sebab yang mereka maksudkan dengan Israel adalah bangsa Yahudi yang mencaplok Palestina, bukan Nabi Yakub. Begitu pula ketika ramai manusia membicarakan seorang koruptor bernama Al-Amin. Tidaklah itu bermakna bahwa manusia sedang menggunjingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki gelar Al-Amin. Demikianlah betapa pentingnya kedudukan niat dalam menentukan status hukum sebuah amal perbuatan manusia. Yang ketiga, hadis ini juga menegaskan betapa pentingnya ikhlas sunniyah, sebab keikhlasan merupakan syarat diterimanya amal soleh, sebagaimana yang telah diketahui. Bahkan,
Amal yang tidak dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, baik karena ingin dipuji, ingin ketenaran, ingin harta dunia, dan semisalnya, akan membuat pelakunya celaka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Hud ayat 15-16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang dengannya dia seharusnya menginginkan wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya, melainkan karena kekayaan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga pada hari kiamat. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara mereka beramal amalan akhirat dengan tujuan dunia, maka dia tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua amal kita karena hanya mengharap ridhonya. Amin. Sekian sarah hadis yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.